Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Niko Anbar Amala. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bab 11 sistem pendukung pengambilan keputusan di dalam sistem informasi manajemen. Kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu ada pemecahan masalah dan pembuat keputusan. Pemecahan masalah atau problem solving itu sendiri terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan sebuah masalah. Lalu ada pembuatan keputusan atau decision making, yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Nah, terdapat 4 tahapan dari fase pemecahan masalah menurut Herbert S. Simon, yaitu yang pertama ada aktivitas intelijen, lalu yang kedua ada aktivitas perancangan, yang ketiga ada aktivitas pemulihan, dan yang keempat ada aktivitas pengkajian. Lanjut, ada kerangka pikiran pemecahan masalah. Model sistem umum sebagai kerangka berpikir perusahaan sebagai suatu sistem yang mengidentifikasikan elemen-elemen penting yang harus ada, serta aliran data, informasi, dan keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Model lingkungan untuk memahami lingkungan perusahaan dan interaksi antar perusahaan dan masing-masing elemen dalam bentuk aliran sumber daya. Lalu ada elemen proses pemecahan masalah. Kebanyakan masalah yang dipecahkan manajer dapat dianggap sebagai permasalahan sistem. Contohnya, perusahaan sebagai suatu sistem yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ataupun terdapat masalah dengan sistem persediaan, sistem komisi penjualan, dan seterusnya. Lalu ada solusi masalah sistem, yaitu solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan paling baik, atau dengan hal yang baik atau dengan baik. Lalu kita ada memilih solusi yang baik. Harry Mintzberg sebagai ahli teori manajemen telah mengidentifikasikan 3 pendekatan. Yang pertama ada analisis, yaitu evaluasi pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Lalu ada penilaian, yaitu proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer, dan penawaran, yaitu negosiasi antara beberapa manajer. Struktur permasalahan. Struktur problem terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang akan memecahkan masalah. Lalu ada masalah yang tidak terstruktur, yaitu unstructured problem, yaitu masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Lalu ada masalah semi-struktur atau semi-struktur problem, yaitu masalah yang terdiri dari beberapa elemen atau beberapa hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa hal yang tidak dapat dipahami. Lalu ada jenis keputusan, yaitu ada 2 jenis, yaitu ada keputusan terprogram dan keputusan yang tak terprogram. Yang putusan terprogram itu bersifat relatif dan rutin. Untuk keputusan yang tidak terprogram itu bersifat baru, namun tidak terstruktur dan penuh konsekuensi. Lalu ada pemodelan matematika. Model adalah abstraksi dari sesuatu, yaitu mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut dengan entitas. Manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan. Objek atau aktivitas yang menyebabkan masalah disebut dengan entitas. Terdapat 4 jenis model. Yang pertama ada model fisik, yaitu gambaran 3 dimensi entitasnya. Lalu ada model naratif, yaitu gambaran entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Lalu ada model grafis, yaitu gambaran entitas dengan abstraksi garis maupun simbol maupun bentuk. Lalu ada matematis, yaitu model matematika yang digunakan manajer bisnis sama kompleksnya dengan yang digunakan untuk menghitung EKI. Lanjut, kelas model matematis, yaitu diklasifikasikan ke dalam 3 dimensi, yaitu ada pengaruh waktu, tingkat keyakinan, dan kemampuan untuk mencapai optimisasi. Yang pertama ada model statis atau dinamis, yaitu model statis yaitu tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel. Kalau model dinamis itu melibatkan waktu sebagai salah satu variabel. Lalu ada model probabilitas atau deterministik, yaitu melibatkan probabilitas sebagai modelnya. Lalu ada model optimisasi atau suboptimisasi, yaitu
Model optimisasi memilih solusi terbaik dan berbagai alternatif diterapkan. Lalu suboptimisasi itu disebut juga dengan model pemuas, yaitu untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Lalu ada simulasi, yaitu tindakan yang digunakan di dalam model. Nah, terdapat kelebihan dan kelemahan pemodelan. Yang pertama ada kelebihannya itu proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar, lalu ada kecepatan proses simulasi yang memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan, lalu model memberikan kemampuan prediksi, dan model tidak semahal upaya uji coba. Lalu kelemahan yang pertama ada kesulitan untuk membuat model sistem bisnis, akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh entitas. Lalu yang kedua ada kemampuan tingkat tinggi yang dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Yang pertama ada tahapannya, ada kapabilitas pemodelan statis, yang kedua kapabilitas pemodelan dinamis, yang ketiga memainkan permainan bagaimana jika atau what if, how if, dan yang terakhir ada antarmuka model lembar kerja. Ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yaitu aktivitas penyediaan mesin komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan kemampuan yang ditampilkan oleh manusia. Ada sejarah singkat artificial intelligence, yaitu pada tahun 1956 istilah kecerdasan buatan pertama kali dibuat oleh John McCarthy sebagai tema suatu konferensi yang dilaksanakan di Dartmouth College, yaitu pada tahun sama program komputer AI yang pertama disebut dengan logic theories yang berkemampuan terbatas untuk berpikir untuk membuktikan teorema-teorema khusus diumumkan dan akhirnya mendorong para ilmuwan untuk merancang program yang disebut dengan General Problem Solver atau GPS yang ditunjukkan untuk digunakan memecahkan segala macam masalah. Lalu ada wilayah AI, ada beberapa hal. Yang pertama ada sistem pakar, yaitu program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan kalian manusia dalam bentuk heuristik. Lalu ada algoritma genetik, lalu ada jaringan saraf tiruan, dan ada agen cerdas. Ada daya tarik sistem pakar, yaitu sistem pakar memberikan kesempatan untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan seorang manajer dan menjelaskan alasannya hingga menuju ke suatu keputusan. Lalu meletakkan DSS pada tempatnya, yaitu kecerdasan buatan memungkinkan DSS untuk memberikan tingkat dukungan keputusan yang semula tidak dibayangkan oleh para visioner DSS, dan kapabilitas DSS kini sudah terbukti. Bahkan saat ini banyak aplikasi GDSS dibandingkan dengan aplikasi DSS. Oke, baik teman-teman semua, itulah pemaparan materi bab 11 dari saya sendiri. Apabila saya banyak kesalahan kata maupun kesalahan slide, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.